Semua orang hebat, tapi kenapa harus gue yang dianggap kurang? Lo pernah gak sih ngerasa capek? Bukan karena kerjaan, bukan karena tugas, tapi karena lo terus-terusan dibandingin sama orang lain. Lihat tuh si A, nilainya bagus. Lihat tuh si A udah kerja, lo kapan nyusul? Lihat tuh si A baru kerja beberapa bulan udah bisa beli Aerox, iPhone. Lah, kamu apa? Dan kalimat-kalimat kayak gini tuh lama-lama gak cuma ganggu pikiran, tapi nyakitin hati juga. Nah, sebelum kita ngomongin topik ini lebih dalam, jadi tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Realitanya, dari kecil, kita tuh udah diajarin buat jadi yang paling oke. Harus ranking 1, harus nurut, harus jadi kebanggaan. Dan makin dewasa, tuntutannya makin banyak. Lingkungan, keluarga, bahkan temen deket. Semua bisa jadi sumber tekanan. Masalahnya, bukan cuma dibandingin, tapi juga diukur pakai standar yang bahkan bukan standar kita. Nah, pertanyaan dasarnya, kenapa sih kita selalu dibandingin? Apakah karena dunia ini atau masyarakat suka banget sama yang namanya angka? Nilai lu berapa? Gaji lu berapa? Followers lu berapa? Tapi jarang banget orang nanya, kabar lu gimana? Lu bahagia nggak? Dan itu yang bikin mental banyak orang tumbang. Kalau ngomongin masalah ini, gue jadi inget filosofi Jepang. Namanya wabi-sabi. Artinya menerima ketidaksempurnaan dan melihat keindahan dalam kekurangan. Karena pada akhirnya hidup itu bukan lomba. Bukan juga soal siapa yang paling sempurna, tapi soal siapa yang paling bisa berdamai sama dirinya sendiri. Nah, dari permasalahan itu, terus gimana biar kita tetap kuat secara mental? Pertama, kenali diri lu. Lu punya keunikan yang gak dimiliki siapapun. Yang kedua, berhenti bandingin diri lu sama orang lain. Yang ketiga, coba berpikir kritis. Karena nggak semua omongan orang harus lu percaya. Coba saring lagi, tanya lagi ke diri lu sendiri. Ini penting nggak buat hidup gue? Nah, yang keempat, jaga mental. Kalau capek, ya istirahat. Kalau sedih, it's okay juga kok buat nangis. Karena itu manusiawi. Nah, yang terakhir, coba fokus berkarya. Bukan hanya sekedar nyari validasi eksternal, tapi buat diri lu sendiri. Ini bisa juga dikontekskan ke diri lu masing-masing. Ya, sedikit sharing, kalau dikontekskan ke hidup gua, yang notabene-nya suka di industri digital atau industri kreatif, gue juga ngalamin hal yang sama. Tapi, satu hal yang masih gue pegang erat, kalau dibalik proses yang gue jalanin, gak lepas dari sesuatu yang gua gak pengen. Mulai dari cacian, hinaan, makian, tapi it's okay, pasti ada titik terang dibalik semua ini kok. Intinya, lu gak harus jadi siapa-siapa buat ngebuktiin apa-apa. Lu cukup jadi diri lu. Mungkin orang lain boleh duluan, tapi hidup lu punya waktunya sendiri. Nah, terakhir, thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan.